Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Era sekarang itu era persaingan yang benar-benar sangat kejam. Di dunia apapun persaingan sekarang ini terasa banget. Baik itu dalam perdagangan, dalam dunia karir dan sebagainya. Persaingan itu seringkali terjadi karena keinginan ego diri, ingin paling di depan dan ingin menjadi sesuatu yang didambakan dalam persaingan ini, sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sesama muslim bisa berbenturan, bisa bertikai, bahkan bisa saling menjatuhkan dan merusak karirnya. Padahal kita sebagai umat muslim oleh Allah itu sudah diingatkan sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 103 itu jelas Allah sudah mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi dalam bentuk apapun kita, misalnya dalam suatu organisasi ingin menempati kedudukan yang lebih tinggi, boleh bersaing, tapi bersaing yang sehat, yang didasarkan dengan kualitas diri, kompetensi diri, bukan asal keinginan. Harus sadar akan kemampuan diri. Jangan sampai kita tidak punya kemampuan menginginkan sesuatu sehingga menghasut ke sana kemari, terjadilah sebuah perpecahan. Demikian pula dalam aturan permainan politik atau kepemimpinan yang lainnya. Sebagai umat muslim kita tetap harus bersatu, berpegang teguh di tali Allah. Bahkan lebih jelas lagi, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhwal muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya. Nah, ya jelas. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara yang tidak dibatasi oleh etnis, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh negara. Yang sama muslim walaupun dia berada jauh di negara manapun, itu adalah saudara. Lah inilah indahnya muslim. Kemudian sama muslim ini tidak boleh saling menzaliminya dan menyerahkannya. Makna menyerahkannya di dalam hadis ini para ulama menjelaskan adalah tidak boleh mengkhianatinya. Jadi sesama muslim tidak boleh menyerahkannya, artinya mengkhianatinya. Hanya kepentingan sesaat, tega mengorbankan temannya untuk dikhianati supaya dia bisa menggantikan posisi, misalnya demikian. Hanya kepentingan sesaat dalam dunia perdagangan, menghasut bahwa jangan beli barangnya orang di sini begini-begini supaya dagangannya laku. Ini di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Jadi kita harus ingat, tidak boleh bercerai-berai. Kita tetap rukun, kompak, satu kesatuan di dalam tali Allah, dan tidak boleh saling menzaliminya, tidak boleh mengkhianatinya. Inilah yang sudah benar-benar harus ditanamkan di dada para muslim seantero isi bumi ini, sehingga tidak ada lagi pengkhianatan antar sesama muslim hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi al-muslimu akhwal muslim, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, yaitu, jadi penegasan ini kita ulangi lagi, saudara sesama muslim tidak dibatasi oleh etnis, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh negara. Penduduk bumi dimanapun tinggal, selama dia mengaku muslim, itu adalah saudara kita. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Dalam hadis selain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya.
Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas di sini kita sudah diwajibkan, kita membantu meringankan saudara kita, Allah akan meringankan beban kita. Kita menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aib kita. Kita tidak mempersulit orang lain, kita tidak akan dipersulitnya. Jadi nilai keseimbangan dalam sebuah perbuatan ini benar-benar harus kita jaga. Kita bisa melihat seseorang yang suka menghambat orang lain, seseorang yang suka mendolimi orang lain, mungkin pada hal-hal tertentu, usia-usia tertentu nampaknya mereka jaya, tapi lihat perkembangan berikutnya, kesengsaraan yang akan diterima. Bukan hanya kalau di akhirat, di dunia sudah dinampakkan. Lah inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menjadi penduduk bumi. Kita harus senantiasa menjaga nilai-nilai keseimbangan yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas seorang muslim rajin ke masjid, bahkan rajin juga mengumrohkan orang lain, rajin juga menolong orang lain. Tetapi saudaranya sengsara, saudaranya kekurangan makan, saudaranya terlantar. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, apakah yang dilakukan itu amal ibadahnya karena keikhlasan atau pencitraan, atau belum memahami makna hadis ini. Tentunya kalau orang muslim yang memahami syariat, tentu dirinya sejahtera, saudara-saudaranya disejahterakan, baru kepada orang di sekitarnya dan yang lainnya. Ini, jadi kita harus bercermin, jangan kesusu menyumbang orang lain sebanyak-banyaknya kalau saudara kita ada yang masih kelaparan. Baju-baju bekas yang layak pakai ini jangan berikan orang lain dulu kalau di antara saudara-saudara kita bajunya masih bewel. Kita harus mengutamakan saudara-saudara kita yang lebih dahulu, kerabat-kerabat kita baru pada orang lain. Jangan orang lain didahulukan, saudara sendiri kelaparan, saudara sendiri terlantar. Nah, jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan hanya untuk pencitraan. Ini yang harus kita jauhi. Apa yang dikatakan Pak Tony tempo hari, amal perbuatan yang kita lakukan ini jangan sampai terungkap. Biarlah Allah yang menilai. Betul itu. Jadi kita betul-betul melaksanakan sesuatu berdasarkan nilai keikhlasan Allah. Jangan minta dinilai oleh manusia. Kalau Allah menilai baik, seluruh penduduk bumi akan menganggap itu baik. Allah menganggap buruk, walaupun orang lain ditutupi dengan perbuatan apapun, nanti akan muncul keburukan itu. Karena hakikatnya Allah lah sang penilai maha adil. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.